Doa Salam Maria adalah doa yang sangat dekat di hati umat Katolik. Doa ini menjadi salah satu doa yang paling dihafal oleh banyak umat Katolik setelah doa Bapa Kami. Namun, ada satu fakta rahasia menarik yang mungkin banyak dari kita yang belum mengetahuinya, yakni doa Salam Maria ini dipakai Tuhan untuk menghancurkan kuasa jahat. Sebuah senjata rohani yang menghancurkan kekuatan gelap. Mari kita simak dalam video katekese kali ini. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita, program Katekese Katolik, sebuah program yang didesain bagi kita semua yang ingin memahami dan mendalami iman kita, iman Katolik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan katekese-katekese lainnya. Doa Salam Maria adalah doa yang efektif melawan kuasa jahat. Benarkah demikian? Mari kita simak kesaksian dari almarhum Romo Gabriel Amors, seorang eksorsis senior di kota Roma. Beliau pernah bersaksi bahwa peran Bunda Maria dalam pengusiran kuasa jahat dalam berbagai sesi eksorsisme yang dia lakukan sangat dominan. Romo Gabriel Amors mengenang pada saat salah satu seksi eksorsisme yang dia pimpin, dia berkata, "Setan memberitahu aku melalui orang yang dirasukinya, setiap Salam Maria dari Rosario adalah sebuah pukulan bagi kepalaku. Jika semua umat Kristiani mengetahui kekuatan Rosario, inilah akhir dari aku." Pertanyaan yang lebih mendasar tentunya adalah kenapa doa Salam Maria ini begitu efektif melawan kuasa jahat saat didaraskan dengan penuh iman? Jawabannya terletak pada kata-kata yang terkandung di dalam doa Salam Maria tersebut. Pada bagian awal dari doa Salam Maria, kita melihat dua kutipan ayat kitab suci yang diambil langsung dari Injil Lukas. Yang pertama adalah salam penuh rahmat Tuhan sertamu dari Lukas 1 ayat 28. Ini adalah salam pembuka dari malaikat Gabriel saat dia menemui Bunda Maria untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Maria akan mengandung Yesus Sang Juru Selamat. Dan kutipan kedua adalah kata-kata dari Santa Elizabeth saat dia menerima kunjungan dari Bunda Maria. Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Lukas 1:42. Sekarang mari kita fokus pada salam dari Santa Elizabeth kepada Bunda Maria ini. Jika kita mencoba kembali ke perjanjian lama, kita juga akan menemukan setidaknya ada dua wanita yang mendapatkan gelar terberkati di antara wanita atau perempuan. Yang pertama adalah Yael, istri Heber, orang Keni, dan yang kedua adalah Yudit. Dalam kitab Hakim-Hakim bab 5, 24-25 dikatakan, "Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang ada di dalam kemah." Di dalam kitab Yudit, bab 13 ayat 18 tertulis, "Allah yang maha tinggi memberkatilah engkau, hai anakku, lebih daripada semua perempuan di atas bumi. Dan terpujilah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ia telah membimbing engkau untuk menghancurkan kepala panglima para musuh kita." Siapakah Yael ini? Untuk mengetahui kisahnya, kita harus kembali ke buku Hakim-Hakim bab 4. Di sini Deborah dan Barak dikisahkan sedang berperang melawan bangsa Kanaan yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Sisera. Saat Sisera kalah perang, dia melarikan diri dan bersembunyi di kemah milik Heber, dan dia disambut oleh sang istri Yael. Namun saat Sisera tertidur, Yael datang dan menghabisi Sisera dengan menusukkan patok kemah ke dalam kepala Sisera. Sementara itu, Yudit adalah seorang wanita yang berjasa dalam membebaskan Israel dari kepungan tentara musuh
yang dipimpin oleh Jenderal Holofernes. Yudit dengan berani menghabisi Holofernes yang sedang mabuk dan tertidur dengan memenggal kepalanya. Dari cerita Yael dan Yudit kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dua wanita ini disebut sebagai yang terberkati di antara wanita karena mereka berjasa membebaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Dan kesamaan lain antara Yael dan Yudit adalah bagaimana mereka menghabisi para pemimpin musuh ini dengan cara yang sama, yaitu dengan menghancurkan kepala mereka. Sekarang kembali kepada Maria. Jika dia dipanggil oleh Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus sebagai yang diberkati di antara wanita, dan kita menghubungkannya dengan perjanjian lama secara khusus tokoh Yael dan Yudit, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Maria adalah pemenuhan dari Yael dan Yudit. Maria adalah Yael dan Yudit yang baru. Sebagaimana Yael dan Yudit membebaskan Israel yang lama dari musuh-musuh yang akan membinasakan mereka, Maria membebaskan Israel yang baru, yakni gereja, dari musuh yang akan menghancurkannya, yakni setan beserta bala tentaranya. Sebagaimana Yael dan Yudit menghancurkan kepala sang panglima Sisera dan Holofernes, begitu juga Maria meremukkan kepala sang panglima, yakni iblis. Tidak heran jika saat doa salam Maria yang didaraskan dengan penuh iman saat sesi pembebasan yang dilakukan oleh Romo Gabriel Amorth, rasa sakit yang dialami oleh sang setan adalah pukulan di kepalanya. Sudahkah teman-teman berdoa salam Maria hari ini? Demikianlah katekese Katolik kita pada kesempatan kali ini. Dan bagi teman-teman yang merasa katekese ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi channel YouTube saya ini untuk mendapatkan bahan-bahan katekese-katekese yang lain dan juga studi kitab suci dengan berbagai topik. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.